Shalom buat kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Di dalam hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang diambil dari Amsal 21 ayat 19 sampai 20 yang menjadi bahan PA Muria GPKP. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, sebagai seorang wanita, kita pasti mengharapkan suami kita bisa tetap dekat dengan kita. Tetapi bagaimanakah perasaan pasangan kita kalau kita suka bertengkar dan menjadi seorang wanita pemarah? Teks Amsal 21 ayat 19 ini menjelaskan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Lebih baik tinggal di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa lebih baik saya keluar dari rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Bisa kita lihat berarti begitu tersiksanya ketika serumah dengan wanita yang suka bertengkar dan pemarah. Mungkin dia tersiksa secara batin. Jadi jangan langsung salahkan pasangan kita. Kalau misalnya pasangan kita lebih suka di warung kopi, lebih suka di luar daripada di rumah, bisa jadi yang membuat mereka lebih suka di luar adalah sifat kita yang suka bertengkar, yang pemarah, sedikit-sedikit mengomel, sedikit-sedikit marah, segala sesuatunya salah. Siapa sih yang tahan dengan wanita yang punya sifat seperti itu? Pasti orang yang tinggal di rumah itu akan lebih memilih keluar dari rumah itu daripada tetap tinggal dengan orang yang suka pemarah dan suka bertengkar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam ayat 20 dilanjutkan lagi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Artinya orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana akan memperoleh semua kebutuhan hidup dengan memakaikan uang dengan bijaksana. Berbeda dengan orang yang bebal, di mana bagi orang yang bebal dia akan memboroskan segala miliknya untuk hal-hal yang mereka anggap perlu hanya untuk kesenangan mereka saja. Itu bisa kita lihat kaitannya di dalam Amsal 21 ayat 17. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan orang-orang yang suka bersenang-senang, orang yang hanya gemar kepada kesenangan-kesenangan pribadi secara sesaat, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi sikap yang kurang perhitungan dengan uang itu bisa mengakibatkan penderitaan bagi kita. Sikap kurang memperhitungkan akan uang. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya di dalam PA Muria kita di hari ini mau mengajak kita sebagai seorang muria, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu untuk bisa mengatur keuangan kita agar kita bisa menikmati hidup ini. Agar kita bisa senang di dalam kehidupan kita, walaupun pemasukan setiap hari atau per bulannya
itu di dalam kehidupan kita, karena kepintaran kita di dalam mengaturkannya, itu menjadi berkecukupan bagi kita. Bukankah kita sering berkata dan kita sering mendengar bahwa saya sudah tidak punya, saya dalam kekurangan uang. Kadang-kadang kita juga melihat ada beberapa orang, dan mungkin saja kita juga terkadang jatuh ke dalamnya, yaitu sampai mau mengutang. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita sehingga terkadang selalu dalam kekurangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, sifat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, apalagi orang karo, kita pahami begitu pintar di dalam mengaturkan keuangan. Tetapi ada saatnya kita juga terkadang tidak mampu dalam mengendalikan keinginan kita. Misalnya, ketika kita melihat sesuatu barang yang cantik, atau misalnya baju, perlengkapan rumah tangga, kita melihat cantik kalau saya memakainya, cantik kalau saya pajang di rumah saya. Kita melihat, dan terkadang kita pikirkan, oh tidak apa-apa, saya kredit aja, gaji saya kan segini, kredit kan segini, pasti yang mampu. Kita ambil. Setelah itu kita jalan-jalan lagi ke satu tempat, kita lihat lagi cantik. Oh ya gak apa-apa, ini kan murah. Toh masih ada uang saya, kita beli. Karena kita pikir murah dan tidak berpengaruh akan keuangan kita. Tiba-tiba datang lagi yang tukang kredit. Bu, ini dengan modal seperti ini, cicilan seperti ini, ibu akan punya barang ini cantik sekali. Nampak ibu akan mewah. Wah, kita tergiur. Akhirnya kita ambil. Cicilan pertama, barang yang pertama juga belum selesai. Kita cicil lagi barang yang kedua. Kita beli lagi barang yang kita anggap murah. Padahal barang itu belum menjadi satu kebutuhan bagi kita. Bukankah hal itu yang terkadang membuat kita menjadi kewalahan di dalam mengaturkan keuangan kita? Sehingga kita sering berkata bahwa saya kekurangan uang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, jadi Benyamin Franklin berkata, hati-hatilah dengan pengeluaran kecil, karena keretakan kecil dalam kapal besar sekalipun dapat menenggelamkan kapal tersebut. Hati-hati dengan pengeluaran yang kecil, karena dengan kebocoran yang kecil dalam kapal yang besar, kapal itu bisa tenggelam. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bocor yang kecil, tetapi kalau terus air masuk, kapal yang besar sekalipun akan tenggelam. Terkadang bukankah kita berpikir, oh tidak apa-apa, sedikit terseret dalam kredit yang sedikit, terseret lagi ke dalam utang yang kecil, sedikit terseret lagi. Akhirnya setiap hari kita bekerja dengan begitu keras, tetapi selalu dalam kekurangan. Kita tidak bisa lagi menikmati betapa baiknya Tuhan memelihara kita dengan materi-materi yang Tuhan berikan, karena kita sudah sibuk di dalam membayari hutang, cicilan, dan keinginan-keinginan daging kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya
di dalam kehidupan kita, di dalam tema kita tadi yang berkata metia di dalam memakaikan keuangan, ini membawa kita untuk berhati-hati dalam mempergunakan uang kita, sehingga uang yang kita dapatkan itu bisa kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Dan bukan hanya itu, kita masih bisa menyisihkannya di dalam sebagian untuk hal-hal ketika nanti suatu saat kita membutuhkan suatu kebutuhan yang lebih besar. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya kita bisa jauh dari sikap boros. Sama seperti ayat 20 tadi, orang yang bebal memboroskannya. Boros itu adalah memakaikan uang secara berlebih-lebihan. Memakaikan barang itu secara berlebih-lebihan. Bukan karena kebutuhan, tetapi bisa jadi karena gengsi kehidupan, gaya kehidupan, gaya hidup mewah. Padahal sebenarnya kita belum mampu sampai taraf ke situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu seharusnya uang yang kita dapat itu membawa kita pada kedewasaan. Artinya bahwa melalui uang yang kita dapat, kita belajar untuk membatasi keinginan kita, termasuk kemampuan untuk menunda keinginan yang mendadak. Keinginan yang mendadak, tiba-tiba kita, cantik itu, aku butuh ini. Keinginan yang mendadak, artinya kita membatasi dan juga termasuk menunda keinginan yang mendadak itu. Artinya sebelum kita membeli suatu barang, atau sebelum kita mau mempergunakan uang kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, pertanyaan kita adalah, apakah saya benar-benar butuh? Apakah saya benar-benar butuh barang ini? Apakah keluarga saya benar-benar butuh akan hal ini? Apakah saya benar-benar butuh ini? Yang kedua, kita bertanya, apakah ini harus diprioritaskan atau didahulukan? Apakah barang ini perlu diprioritaskan, didahulukan, atau masih bisa untuk bulan depan? Apakah ini perlu sekali? Dan yang ketiga, apakah waktu ini yang terbaik? Apakah waktu ini yang terbaik kalau kami pergi? Apakah waktu ini yang terbaik kalau kami membeli ini? Apakah waktu ini yang terbaik? Kita bertanya akan hal itu. Artinya apa? Artinya sebelum kita melakukan membeli suatu barang, kita lebih duluan berpikir hal yang terpenting, hal yang paling kita butuhkan, dan hal yang bisa membuat kita untuk lebih baik tepat pada waktu itu. Jadi artinya tidak asal jatuh cinta mendadak mencintai barang itu, padahal tidak ada pertimbangan dalam diri kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, lakukanlah beberapa hal ini agar keuangan kita sehat, yaitu menjadikan Tuhan sebagai Allah atas keuangan kita. Agar keuangan kita menjadi sehat, kita tidak jatuh kepada sikap boros tadi, sikap tidak perhitungan tadi. Mari kita lakukan bahwa uang atau harta yang ada pada diri kita itu adalah sebagian yang Allah berikan bagi kita. Artinya kita mengakui harta dan kekayaan kita itu titipan dari Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab di dalam mempergunakannya. Menghasilkan, memberi,
menabung, menikmati. Artinya kita menghasilkan, setelah itu kita akan memberi bagi Tuhan. Setelah itu baru kita sisihkan, baru kita menghabiskan, artinya sisa tadi. Kita memakaikannya, kita sudah memperhitungkannya dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Kalau kita berpikir hari ini, habiskan hari ini. Hari ini, habiskan hari ini. Ketika hari esok lebih sulit dari hari ini, kita akan kewalahan. Kita akan menderita. Kita akan menggerutu. Kita tidak bisa menikmati hidup yang indah yang Allah berikan bagi kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, cukupkanlah diri kita dengan berkat yang ada. Jangan iri, panas hati melihat orang yang lebih sukses. Panas hati ketika orang lebih banyak uangnya dari kita. Tetapi cukupkanlah diri kita dengan gaji kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Artinya kalau penghasilan kita 10, biarlah pengeluaran kita 8. Jangan penghasilan kita 10, pengeluaran kita 15. Itu berarti lambat laun kita akan membuat penderitaan bagi diri kita sendiri. Karena itu, kendalikan gaya hidup kita. Belajarlah dalam batas pendapatan kita. Kelola uang dengan baik. Amin.